Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Prama dengan NIM 2404161009. Saya Dikta Markanisa, NIM 2404161017. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu pembayaran dan pelaporan pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Pembayaran pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan secara langsung atas apa yang telah dibayarkan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan dan menyediakan layanan publik demi kepentingan masyarakat serta keseluruhan. Fungsi pajak. Ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Dana ini digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Yang kedua, ada fungsi mengatur, yaitu pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian. Contohnya, pemerintah dapat menaikkan pajak atas barang mewah untuk mengendalikan konsumsi atau memberikan insentif pajak kepada sektor tertentu untuk mendorong investasi. Yang ketiga, ada fungsi distribusi, yaitu pajak membantu mewujudkan keadilan sosial dengan retribusi pendapatan. Pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk membiayai program kesejahteraan. Selanjutnya, yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Pajak juga bisa berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya dengan mengatur inflasi dan mengendalikan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Hukum pajak di Indonesia, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A. Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua ada Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU nomor 6 tahun 1983 dan perubahannya. Yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPN, PPNBM, dan lain-lain. Yang wajib membayar pajak, yang pertama orang pribadi, warga negara atau orang asing yang tinggal di Indonesia kurang dari 180 hari. Yang kedua, badan, contohnya PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT, perusahaan asing yang punya cabang di Indonesia. Lalu, pembayaran dan pelaporan pajak. Pembayaran pajak merupakan kewajiban finansial setiap warga negara atau badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Pelaporan pajak. Pelaporan pajak adalah proses administrasi di mana wajib pajak menyampaikan laporan mengenai jumlah pajak yang terutang yang telah dibayar atau yang masih harus dibayar kepada instansi perpajakan. Pelaporan dilakukan melalui surat pemberitahuan SPT, baik untuk pajak pribadi maupun pajak badan. Selanjutnya ada jenis-jenis pembayaran pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh final. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya PPN atas pembelian barang atau jasa. Yang selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya pajak atas mobil mewah dan perhiasan dan lain-lain. Selanjutnya ada bea materai yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya ada materai 10.000 untuk dokumen perjanjian kwitansi. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan PBB P2 yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak atas tanah dan bangunan. Pajak kendaraan bermotor PKB yang dipungut pemerintah daerah atau provinsi. Contohnya pajak atas motor, mobil, dan lain-lain. Pajak hotel dan restoran yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Contohnya pajak dari transaksi hotel dan restoran. Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak atas bioskop, konser, tempat hiburan, dan lain-lain. Yang terakhir ada pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak atas papan iklan, baliho, dan
Selanjutnya ada jenis pelaporan pajak. Ada dua jenis pelaporan pajak utama, yaitu yang pertama SPT tahunan. SPT tahunan dilaporkan satu kali dalam 1 tahun, berisi total penghasilan harta, utang, serta perhitungan pajak yang harus dibayarkan dalam 1 tahun. Yang kedua ada SPT masa. SPT masa dilaporkan setiap bulan, biasanya untuk jenis pajak tertentu seperti PPN, pajak pertambahan nilai, PPh 21, PPh 23, dan lainnya. Selanjutnya ada sanksi administratif pajak. Sanksi administratif pajak diberikan karena kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Berikut jenis pelanggaran. Yang pertama, jenis pelanggaran keterlambatan pembayaran pajak. Sanksinya yaitu berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang maksimal 24 bulan. Yang kedua ada keterlambatan pelaporan atau SPT masa atau tahunan. Sanksi yaitu denda administratif. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.